Oke, saya mau tunjukkan beginilah kehidupan di kawasan perumahan rumah susun ya. Jadi karena kami tidak punya pekarangan, maka menjemur bajunya adalah seperti ini tempatnya. Jadi ada celah di antara di depan jendela dapur biasanya itu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kok sempit ya tempatnya, memang iya, memang sempit. Kadang-kadang kalau tidak cukup tempat, kami juga bisa menjemur di dalam rumah. Jadi di atas dipasang tempat untuk meletakkan bambu-bambu untuk menjemur gitu ya. Nah, jemur kasur, ya di sini susah ya, nggak bisa dibawa keluar rumah begitu saja. Jadi kadang-kadang ada nih yang seperti ini, tapi itu tentunya hanya kasur yang tipis ya, bisa dijepit begitu. Iya. Nah, begitulah tentang tempat menjemur baju. Lalu saya mau tunjukkan tentang ini ya, satu lagi yang menurut saya itu menarik, tempat parkir sepeda. Kenapa di sini tempat parkir sepeda saja diatur gitu. Jadi memang pertama tujuannya untuk menjaga kerapian ya. Jadi contohnya seperti ini gitu. Jadi memang di Singapura itu banyak aturan. Namun aturan itu biasanya selalu ada dilengkapi dengan fasilitas gitu. Jadi kalau misalnya ada aturan tidak boleh memarkir sepeda secara sembarangan, maka biasanya akan ada tempat yang disediakan khusus untuk memarkir gitu ya. Jadi diberi tanda, kadang-kadang beberapa tempat ada seperti itu ya. Jadi nah, bisa diselipkan di situ dan dikunci situ. Jadi dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini itu membantu menjaga lingkungan itu tetap tertib dan rapi. Lalu memang di blok-blok sini dipasang kamera ya di pojok-pojoknya. Kemudian apalagi ya? Nah, ini saya tunjukkan tempat pembuangan sampah. Jadi kalau di Singapura ini biasanya sudah ada petugas kebersihan yang bertugas secara teratur untuk setiap area yang berbeda gitu. Jadi sudah ada gilirannya, sudah ada perlengkapannya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang pada jadwalnya akan ada petugas yang berkeliling mengumpulkan sampah. Nah, biasanya akan dikumpulkan di itu ya, itu kayak keranjang besar seperti itu yang dengan roda. Jadi setelah mengumpulkan sampah pun mereka mudah gitu ya membawa ke tempat pusat pembuangannya. Kan mungkin teman-teman sudah sering dengar bahwa Singapura itu kalau buang sampah sembarangan nanti kena denda. Kalau ya intinya kalau buang sampah sembarangan itu denda gitu ya. Tapi lagi-lagi di sini tidak hanya sekedar diberi peraturan dan hukuman, tetapi fasilitasnya dilengkapi. Sesimpel penyediaan tempat sampah. Jadi di Singapura ini biasanya setiap sekian meter akan ada tempat sampah gitu. Jadi bahkan kalau kita mengajak anak-anak untuk biasa membuang sampah pun akan lebih mudah ya, akan terbantu. Karena itu tadi setiap ini ada lagi. Setiap jalan sebentar mereka akan menemukan tempat sampah gitu. Jadi lebih mudah buat mereka untuk mengingat bahwa oke, mau buang sampah, yuk cari tempat sampah yang berikutnya baru dibuang. Nah, satu lagi tentang parkir sepeda. Oke. Jadi di Singapura tidak hanya rumah yang susun,
ini tempat parkir sepeda pun juga sekarang ada yang bersusun seperti ini. Jadi orang-orang bisa meletakkan memarkir sepedanya di bawah ataupun di atas gitu. Jadi bisa tingkat 2 ya. Nah, ini ada mekanismenya, kalau tidak salah saya belum pernah pakai sih. Ini bisa ditarik sehingga membuat kayak apa ya, miring begitu untuk menaikkan si sepeda ke atas. Nah, ini dia. Lalu diberikan petunjuk penggunaannya ini. Seperti itu, bagaimana cara untuk memarkir sepeda di level parkiran yang atas. Begitu. Oke, jadi seperti ini nih pada saat ada petugas yang sedang membersihkan tempat sampah ya. Coba saya tunjukkan sebentar ya teman-teman. Jadi tempat sampah di bawah blok yang lebih kecil, mereka akan kosongkan isinya dan dipindahkan ke tempat sampah yang besar ini. Oke, lalu ini dikaitkan ke sini kendaraan ini, lalu nanti mereka akan kemudikan kendaraannya seperti itu. Ini sedang mengambil masing-masing. Begitu. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi di setiap blok apartemen, blok rumah susun ya, dan itu ada satu buah lubang yang bersambung dari atas sampai bawah gitu. Jadi kita kalau membuang sampah semuanya akan turun ke bawah. Jadi di dalam rumah kita ada sebuah lubang, biasanya di daerah dapur atau di bawah tempat cuci piring gitu ya. Ada lubang yang bisa kita buka, tutup. Jadi buka pada saat membuang sampah dalam plastiknya. Itu lalu sampah itu akan langsung boom jatuh ke bawah, dikumpulkan di tempat ini, di bawah sini gitu. Jadi memang akhirnya setiap hari kemudian para petugas kebersihan akan tinggal mengambil dari satu tempat dari tiap blok gitu ya. Dari tempat itu dikosongkan, dimasukkan ke keranjang yang besar, baru nanti ditarik dengan apa ya, itu kayak bukan mobil sih, apa ya, kayak ya ada motornya lah ya, yang mereka kemudikan untuk membawa si keranjang yang besar tadi ke tempat pengumpulan berikutnya. Seperti itu. Kita tunggu sampai nanti di ini ya, disupiri. Oke. Wah, tak kalah cepat teman-teman, tunggu. Nah, bisa terlihat tidak ya? Oke, nah itu tempat sampahnya dibawa tuh, dikendarai sampai ke ujung sana, lalu dikumpulkan di situ gitu. Nah, seperti itu, terlihat ya. Oke, jadi nanti keranjang besarnya bisa ditinggalkan di situ. Kemudian Pak petugasnya akan kembali berkeliling mengambil bak-bak sampah yang lain gitu. Menarik sekali ya. Oke, sekian dulu.